tetap semangat ya, dan pastinya juga sudah mendapatkan keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah belajar ilmu apa nih Bapak Ibu ya? Perisai rezeki ya. Bagaimana caranya dapat keajaiban? Buka perisainya ya. Perisai-perisai itu adalah dosa. Maka pelajari dosa-dosa apa saja ya, kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita perbuat, dan hati-hati untuk melakukan perisai-perisai dan membuat perisainya lagi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara untuk mendapatkan keajaiban. Wow keren, wow keren, ini adalah husnuzan billah ya, bahwa segala sesuatu kita harus jawab dengan wow keren ya, karena semua hidup sudah Allah yang buat. COVID-19 wow keren, rumah terbakar wow keren, ada suara sate padang wow keren ya. Kemudian anak ya nggak lulus pemeriksaan, nggak lulus ujian ya, wow keren, dan seterusnya. Pokoknya kita harus latihan wow keren, wow keren, wow keren, wow keren, sehingga akhirnya tubuh kita hanya memancarkan yang positif saja. Berikutnya garis kebenaran ya. Garis kebenaran. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keajaiban? Mulailah dari mengatakan saya yang salah, Anda yang benar. Saya yang salah, Anda yang benar. Saya yang salah, Anda yang benar. Dalam semua teknik komunikasi kita, mau dikomplain konsumen, saya yang salah. Ditabrak dari belakang, saya yang salah ya. Diomelin istri, saya yang salah. Uang hilang, saya yang salah. iPhone hilang ya, saya yang salah ya, dan seterusnya. Berikutnya disiplin kata. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keajaiban? Maka ya caranya adalah dengan disiplin kata ya. Hati-hati dengan berbagai macam kata-kata yang tidak baik, karena itu pasti ya mewujud menjadi nyata. So be careful ya. Mau pergi kemana? Mau pergi ke rumah sehat. Nah ya, mau ketemu siapa? Mau ketemu dokter ya. Jadi kita hanya berbahasa dengan bahasa yang positif ya. Aduh, tidak mudah sih Pak Nas. Memang ya, tidak mudah, tapi hadiahnya luar biasa ya. Hadiahnya adalah keajaiban. Berikutnya adalah Quranic vibration. Bagaimana kita memvibrasi seluruh tubuh kita ya. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan akhirnya kita memvibrasikannya dengan Al-Qur'an ya. Bahwa kemarin ketika kita bicara tentang ilmu-ilmu yang lain, 1, 2, 3, 4 ya, itu masih ada di level 1 ya. Nah, tapi ketika kita bicara tentang Quranic vibration, itu di nomor 2 ya, di nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini adalah kaitannya dengan positive feeling ya. Jadi positive thinking, positive feeling, positive motivation. Nah, sekarang kita akan tambahkan ya dosis kita dengan ilmu yang baru, jurus yang baru ya, yaitu jurus apa? Jurus terumbu karang ya. Dan ini jurus yang sangat spesial. Kita belajarnya juga di waktu yang spesial, malam 25 Ramadan. Malam ini sangat spesial Bapak Ibu, karena malam ini adalah malam ganjil dan bertemu dengan malam Jumat ya. Jadi ulama menyebutkan kalau seandainya ya di malam itu ya, dia adalah malam Jumat bertemu dengan malam ganjil, maka sangat amat besar kemungkinan terjadi Lailatul Qadar di malam itu ya. Jadi sudah banyak yang prediksi bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ya, siapkan kopi ya, siapkan kacang goreng, kacang, siapkan buah ya, siapkan berbagai macam ya, hal-hal yang bisa membuat kita terjaga ya. Ini seru sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kita berjaga ya, terjaga kayak jagain malam ya, kayak jagain malam. Jadi aktivitas kita dalam menjaga Lailatul Qadar itu ya seperti ngeronda gitu kan, jangan sampai lepas itu Lailatul Qadar gitu ya. Cuma kalau seandainya nggak kuat ya tidur, tapi kalau seandainya nggak kuat, apa seandainya kuat ya, begadang aja terus sampai pagi ya sampai pagi, karena ini malam yang sangat spesial ya. So Bapak Ibu, yuk sama-sama kita pelajari ilmu yang baru, jurus yang baru, yaitu jurus terumbu karang. Oh ya Bapak Ibu, ada promo spesial ya bagi teman-teman yang mengikuti Magnet Rezeki ya. Jadi
Banyak yang minta, Pak Nas ya udah tutup ya pendaftarannya gitu kan. Iya udah tutup gitu kan. Bisa nggak dibuka lagi gitu ya. Ya em, ya akhirnya karena nego-nego ya akhirnya kita buka kesempatan Bapak Ibu ya. Jadi ini kesempatannya, teman-teman bisa ngundang sahabat-sahabatnya. Bahkan kalau bisa ya saya malah menyarankan ya. Saya menyarankan Bapak Ibu semua itu eh, supaya pengen ajaib ya, supaya pengen ajaib, kasih tahu bahwa ada program COMR. Kan Anda sebagai peserta sekarang ya. Peserta ininya juga masih banyak kok, masih ada siapa? Masih ada Agim belum ya. Kemudian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yusuf Mansur, kemudian Mas Mono udah, Sherly Anavita belum. Kemudian Dr. Aisyah Dahlan ya. Masih banyak nih, masih 5 pembicara tamu ya. Jadi spesial, tapi kita berikan promo diskon 50% ya. Bagi teman-teman yang bisa diperpanjang materinya Ustadz biar kita bisa begadang sambil menanti turunnya malam Lailatul Qadar. Oh, boleh juga sih, bagus juga ya. Jadi malam ini kita materinya agak panjang kali ya. Doain ya supaya saya kuat ya. Oke, jadi kalau Anda ingin dapatkan keajaiban, maka pikirkan keajaiban orang lain. Ya, tadi Mas Mono luar biasa sekali menyatakan bahwa kalau ingin ajaib, maka kalau ingin apa umroh sendiri biasa, mengumrohkan orang lain baru luar biasa gitu ya. Kemudian kaya biasa, tapi mengkayakan orang lain luar biasa. Ajaib itu biasa, tapi mengajaibkan orang lain ya dengan mengajaibkan orang lain dengan mengajak mereka untuk mendapatkan ilmu-ilmu terbaik baru luar biasa ya. So jangan ajaib sendirian, ajak teman-teman semuanya, sahabat yang lainnya, keluarga, bilang bahwa ada promo ada materi keren banget nih, saya udah ikut 4 hari ya. Ini kan sisa tinggal 3 hari Bapak Ibu ya. Makanya ya mohon izin, mohon ridhonya Bapak Ibu, kita kasih promo, kita kasih 50% bagi teman-teman semua yang mengikutinya di tengah-tengah ya. Dan sebenarnya saya berharap ya Bapak Ibu tuh semuanya mengikutinya secara live ya, bukan mengikuti siaran ulangnya. Sebenarnya yang paling jelek itu kan kalau kita mengikuti secara live ya, seperti itu ya. Darasari, kalau ingin ajaib maka pikirkan keajaiban orang lain. Wow ya, sip. Wildan Wiloka ya, kalau ingin ajaib pikirkan keajaiban orang lain. Betul ya. Kita doa ya, mudah-mudahan malam ini kita semua dapat Lailatul Qadar. Ya Rob, jadikan hambamu manusia ajaib. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dari Mbak Siti ya. Bismillah Pak Nas, saya mau mengajaibkan tim saya, Facebook user. Facebook user. Kayak gini nih karena Anda tidak klik di ini, harusnya diklik di akan di depan tuh ada tuh setiap kita live itu ada link iCam ya supaya masuk namanya. Oke, alhamdulillah sudah ngajak teman Pak Nas. Yes, bismillah mumpung promo diskon ya. Menciptakan multi level keajaiban. Wih, keren juga di Sukron Jayadi. Bener. Menciptakan multi level keajaiban. Kalau saya buka Zoom keren juga ya. Buka Zoom tuh artinya gini. Saya layani Bapak Ibu setelah materi terumbu karang gitu ya. Bagi yang mau begadang ikut bareng sama saya gitu ya, nanti saya kasih link Zoom-nya. Wih, sanggup nggak ya saya begadang ya, doain ya. Allah karim, Masya Allah. Kemudian menciptakan multi level keajaiban. Bener banget ya. Bantu harapan orang lain, ayo jadi ajaib. Wow. Oke, semoga dapat Lailatul Qadar. Amin, 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 amin. Doakan kemuliaan dan kebahagiaan buat sahabat. Insya Allah keajaiban bertubi-tubi buat diri sendiri. Ajaib itu biasa, tapi mengajaibkan orang lain dengan memberikan ilmu-ilmu yang baik baru luar biasa. Sip, mantap ya. Oke, ajak juga teman-teman yang lain di grup gitu ya. Halo, ayo gitu. Iya, ada yang mau Zoom ya, Muslimah Rindu Jannah mau Zoom, mau ikut Zoom-nya ya. Nanti Zoom juga saya tarik juga ke Facebook sih, artinya ya mau ikut Zoom tuh yang mau diskusi atau bagaimana dengan saya boleh lah. Berasa kayak offline Pak Nas kalau pakai Zoom. Tapi iya, pengalaman kita ya, kalau Zoom itu paling maksimal kita udah sanggupnya cuma 50, 60 gitu. Pas udah lewat dari 60, wah itu langsung tuh ya.
internetnya struggling, ya struggling. Makanya ya yang masuk kita ruangnya kita maksimalkan cuma 100 orang nantinya ya. Mau ikut zoomnya boleh, silahkan, sip nanti ya. Oke, itu bonus ya. Setelah materi terumbu karang itu pun saya nggak janji, doain saya supaya saya bisa bisa kuat begadang malam ini. Saya udah siapkan larutan penyegar cap kaki 3. Bukannya kopi panas, ya larutan penyegar dulu dah supaya seger ya. Bukan iklan ya, tapi memang saya minumnya ini. Sambil Bapak Ibu nanti kalau pas lagi Zoom atau lagi begadang sama saya, sambil selingi dengan ngaji, habis itu ngobrol lagi, ngaji, ngobrol lagi gitu ya. Sanggup panas begadang, semoga mencapai Lailatul Qadar ya. Iya, begadang paling cuma 2 malam kan, nanti kita tinggal tersisa 2 malam lagi, malam 25, malam 27. Ya sama malam 29 dan malam 29 masuk goa deh ya. Malam 29 tuh kayak gini gitu, takut kehilangan Ramadan gitu. Saya kebetulan shift malam. Wah, keren banget nih, ngepas. Bonus Zoom ya, bonus Zoom. Ya, nanti ada yang di Zoom, ada yang di Facebook, karena kan kapasitas Zoom saya memang saya batasi cuma 100. Pernah waktu itu kita bikin 500 gitu kan. Itu struggling banget tuh internetnya ya. Internet struggling kalau udah ini. Hari ini saya datang bulan nggak apa-apa ya. Karena datang bulan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tinggal maksimalkan. Semua amalan itu diperbolehkan kecuali sholat loh ya. Semua amalan diperbolehkan kecuali sholat ya. Untuk wanita yang lagi haid ya. Ya udah tetap baca Quran di HP boleh ya. Atau ya baca Quran di laptop nih, terus kemudian nggak megang ininya kan, nggak megang ayatnya gitu, tapi megangnya mouse gitu kan. Nah itu boleh. Bismillah, insya Allah ya, paksain ya. Pastinya mau dong begadang panas. Oh iya, waktu itu ya malam 27 Ramadan, waktu kita sebelum pandemi, sebelum akademi Covid ya, kita begadang tuh seharian di Umar Usman waktu itu. Google Meet Pak Nas, lebih luas kapasitas ya. PR-nya di internetnya dulu nih diselesaikan ya. Oke, sip ya. Itu pendahuluan sebelum kita masuk ke materi. Kita panjang-panjangin dikit karena malam ini adalah malam ganjil. Di malam terakhir malah haid, nggak apa-apa. Haid itu batasannya cuma ya. Oh ini Ical Al-Rungkuti, mohon doa sedang dikaruniai Allah positif COVID ya. Kita doakan ya Ical ya, juga kepada semua yang sedang tidak sehat, semua yang sedang diuji. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Nas, mari kita sholat hajat ramai-ramai minta hapuskan corona. Saya tuh nggak pernah loh sholat hajat minta dihapus corona. Kenapa ya? Karena nggak ada keinginan juga gitu untuk menghapus. Saya minta ya Allah, jadikan hati saya ridho menerima corona. Doa saya begitu. Artinya menerima fakta ada corona ada gitu loh. Nah, tapi untuk diri saya sendiri saya minta perlindungan dengan ayat Garbutala itu. Karena takutnya kita kayak nggak terima gitu, kan kita wow keren aja dah, corona wow keren. Kalau udah wow keren minta dihapuskan, takutnya sih gitu ya, takutnya kita jadi kayak kagak terima gitu ya. Kalau sholat hajat tuh minta diberikan kebaikan ya, diberikan ridho ya. Makanya kita tuh
pagi-pagi itu selalu ngomongnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba. Ya Allah, jadikan kami ridho ya dengan engkau sebagai Robku, ya, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk sama-sama kita mulai materi terumbu karang. Ya, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu terumbu karang ini saya dapatkan dari perenungan, Bapak Ibu. Ya, jadi dari perenungan saat saya minus 21 miliar itu. 21 miliar, Bapak Ibu bisa kebayang nggak sih 21 miliar itu kayak apa gitu, minus 21 miliar. Itu ya Allah, saya juga nggak ngerti ya, mungkin ya pasti banyaknya kesalahan saya, kenapa kok bisa sampai minus seperti itu. Dulunya saya nyalahin orang lain ya, seperti materi yang garis kebenaran itu ya. Saya tuh baru garis kebenaran saya tinggi sekali. Saya salahin semua orang. Salahin orang tua, salahin sahabat, salahin kontraktor, salahin istri. Semua salah. Yang benar cuma saya gitu. Padahal kenyataannya saya sedang dirundung persoalan. Ya. Ya kalau seandainya kita benar mah kita nggak mungkin ada persoalan kan gitu. Harusnya kan gitu. Ya. Tapi kenapa ada persoalan? Ya karena ada salahnya kita lah kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada saat saya minus 21 miliar itu bolak-balik saya akhirnya mencoba lagi, mencoba bisnis, mencoba ini lagi dengan semua yang sudah saya lakukan di sebelum saya punya amanah 21 miliar itu. Ini kan saya pernah bisa sukses, pernah saya sukses gitu kan. Pernah penjualan itu 400 unit rumah dalam waktu 1 tahun. Ya, penjualannya sampai 120 miliar masuk rekening dalam waktu 1 tahun. 120 miliar Bapak itu omset gitu ya. Dan itu waktu itu saya masih belum pakai rekening PT itu. Masih rekening atas nama Nasrullah, 120 miliar masuk di rekening. Dan itu belum pernah terulang lagi Bapak Ibu. Tapi setelah itu, Masya Allah ya, saya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saya mencoba untuk melakukan bisnis dengan cara yang dulu gitu. Tapi bukannya malah bagus, malah nggak bagus. Saya juga heran sendiri, kenapa ya gitu kan. Kok saya malah jadi nggak bagus nih dengan semua ilmu yang udah saya kuasai dulu. Dulu saya pakai ilmu A berhasil, sekarang saya pakai ilmu A, kenapa nggak berhasil? Ada missing link di mana gitu. Ada yang nggak bagusnya itu di mana? Sampai kemudian akhirnya saya memikirkan sebuah kata, Bapak Ibu, sebuah kalimat, ya. Di mana sih Allah titip rezeki untuk manusia? Kalimat ini, ya, setiap orang itu kan dinilai dari pertanyaannya. Kualitas pertanyaan itu menentukan diri kita. Dan itu saya nyoba nanya gitu kan, di mana sebenarnya Allah titip rezeki untuk saya gitu. Semua cara saya sudah lakukan, tapi kok nggak berhasil. Berarti kan ada something, ya kan? Di mana sebenarnya Allah titip rezeki untuk saya? Ya. Di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Secara generalnya, saya akhirnya ganti kalimatnya jadi manusia. Ya. Kemudian saya tanya pada banyak orang. Saya tanya kepada banyak orang, di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Dia jawabannya di mana-mana. Ada yang jawab di proyek, ada yang jawab di bank, ada yang jawab di dompet suami. Oh, ini istri berarti. Ada yang jawab di macam-macam. Ya. Kenapa kok jawabannya beda-beda gitu? Saya juga mikir gitu kan. Itu perenungan saya tuh. Kenapa kok jawabannya berbeda-beda? Padahal pertanyaannya sama. Lalu kemudian saya mencoba untuk bertanya imajiner. Pertanyaan imajiner. Ya. Saya bertanya coba saya tanya sama hewan, kira-kira hewan jawab nggak gitu. Terus kemudian saya tanya kepada jerapah gitu, wahai jerapah, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Saya yakin tuh jerapah langsung jawab gitu kan, itu di pucuk pohon gitu. Kemudian ketika saya tanya jerapah Afrika, Australia, Asia, itu jawabannya pasti sama. Dengan pertanyaan yang sama, di mana, hei jerapah, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Jawabannya spesifik. Kemudian ketika tanya kepada monyet, hei monyet, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Tuh di pucuk pohon, ya, atau itu di pohon pisang. Kemudian ketika tanya kepada ikan,
"Hai ikan, di mana Allah titip rezeki untuk kamu?" Saya yakin ikan jawabnya tuh sama tuh. Mau ikan di mana, ya, di mana aja samudranya gitu kan. Di mana Allah titip rezeki untuk kamu tuh di terumbu karang. Tapi unik, ketika pertanyaan yang sama itu ditujukan kepada manusia, itu jawabannya berbeda-beda. Berarti kan lebih cerdas hewan daripada kita untuk urusan rezeki. Lebih cerdas hewan, itu perenungan saya tuh. Lebih cerdas hewan daripada kita untuk urusan rezeki. Saya kan nangis, ya Allah, saya minus 21 miliar. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya pernah ngelihat omset 120 miliar gitu ya, minus 21 miliar tuh kayak, bisa lah, bisa gitu, masih sombong dulu saya. Masih aja ada kesombongan gitu. Dan itu ketidaktepatan saya, disitulah. Sampai kemudian akhirnya inilah titik balik saya. Di mana Allah titip rezeki untuk manusia, ya. Setelah perenungan panjang, bertanya ke banyak guru, belajar, membuka berbagai macam tulisan, ya. Saya searching berbagai macam web gitu ya. Bahkan pernah Bapak Ibu saya googling itu, di mana Allah titip rezeki untuk manusia. Jawabannya no result. Aneh loh Bapak Ibu. Ya, jawabannya tuh no result. Ya. 21 miliar, gimana caranya Pak Nas? Saya punya amanah keren. Ya caranya ini, emang gimana lagi? Itu 5 kita udah pelajari perisai, buka perisainya, disiplin kata, garis kebenaran, ikutin deh. Selesai 21 miliar, beres. Dan bahkan saldo tuh, aduh, Masya Allah ya, berlimpah. Masuk rekening nggak berhenti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sampai kemudian akhirnya saya menemukan satu definisi. Di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Ini jawabannya. Allah titip rezeki di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Jadi kita tuh dikasih rezeki itu karena kita punya jasa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Karena asbab kita ya membuat orang lain akhirnya bahagia, membuat orang lain akhirnya mulia gitu. Maka kita dapat rezekinya. Dan itu sistem yang Allah Subhanahu wa taala sudah buat. Kita muliakan orang di tempat A gitu ya, belum tentu di situ dapat rezekinya. Bisa jadi karena kita memuliakan dia dulu 5 hari yang lalu, maka Allah memberikan rezeki di tempat B di waktu 5 hari kemudian. Wallahu a'lam. Yang jelas adalah semua satu sama dan terhubung kan. Ya, ketika kita muliakan dan bahagiakan orang lain, nggak mesti dari orang itu kita mendapatkan rezekinya. Jadi saya memikirkan gitu ya, ada orang yang jam kerjanya tuh 10 jam, tapi gajinya nggak lebih tinggi daripada orang yang jam kerjanya cuma 2 jam. Ada orang yang skillnya itu lebih tinggi, tapi ada orang yang nggak punya skill apa-apa, gajinya lebih tinggi daripada yang punya skill. Ada orang yang title-nya S3, tapi gajinya nggak lebih tinggi daripada orang yang lulus SD pun enggak. Ya, berarti rezeki itu tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungannya dengan title, tidak ada hubungannya dengan jabatan, nggak ada hubungannya dengan skill, nggak ada hubungannya dengan ijazah. Lalu apa hubungannya? Ya, kenapa orang bisa ada yang gajinya tinggi, ada yang gajinya rendah? Ternyata orang yang gajinya tinggi adalah karena dia memuliakan dan membahagiakan lebih banyak orang. Dan orang yang gajinya nggak tinggi adalah orang-orang yang kemuliaan dan kebahagiaan orang lain cuma segitu-gitu. Akhirnya saya pakai definisi ini Bapak Ibu, ya. Saya pakai definisi ini, berusaha gitu kan. Oh pantes, saya minus 21 miliar itu karena apa? Dulu dengan ilmu A, saya berhasil, ya, dengan ilmu A yang sama. Tapi saya nggak berhasil. Ternyata bukan ilmu A itu yang membuat saya. Ilmu properti dulu saya menyebutnya. Ya, bukan dengan ilmu properti saya bisa dapatkan rezeki. Bukan propertinya. Tapi karena saya memuliakan dan membahagiakan orang lain di masa sebelum saya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya dijatuhkan oleh Allah, saya mencoba rumus yang A, tapi saya tidak memuliakan dan membahagiakan orang lain. So Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang magnet rezeki gampang sudah.
Setelah ini Bapak Ibu nggak usah kerja. Nggak usah kerja. Muliakan dan bahagiakan orang lain aja. Simple kan? Ya. Muliakan, bahagiakan orang lain. Nggak usah kerja. Nah terus kemudian kalau kita kerjanya kayak gini, Pak Nas, apa yang Pak Nas sekarang lakukan dengan training ini? Training ini yang saya lakukan adalah memuliakan dan membahagiakan Anda yang mengikutinya, orang-orang yang berada dalam ya kepanitiaan dan seterusnya. Semua pihak yang terlibat di sini. Ya. Ketika mereka mulia dan bahagia karena saya, sudah cukup. Rezekinya Allah Subhanahu wa taala pasti berikan. Wallahu a'lam dari mana. Sebenarnya begitu juga yang terjadi kepada WhatsApp, Facebook gitu ya. Mereka senang memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bahkan ketika saya ulang tahun, yang pertama kali mengucapkan ucapan selamat itu bukan istri saya, tapi Facebook. Selamat ulang tahun Nasrullah, hari ini kamu ulang tahun. Pas buka, iya juga saya ulang tahun. Istri saya nggak ingat. Ya. Paling ketika istri saya ngelihat Facebook, oh Abi ulang tahun, baru ngucap. Ya. Jadi nggak usah kerja, tapi bahagiakan orang. Kerjaannya apa? Kerjaannya membahagiakan orang, memuliakan orang. Itu kerjaannya. Nah, selama ini gitu kan, kerjaan kita kan nggak itu. Kerjaannya ngerumpi, bersaing. Ya tadi Masya Allah Pak Mas Mono tadi ya, itu luar biasa. Ya. Dan memang begitulah cerita-cerita orang sukses. Cerita-cerita orang sukses itu sama semuanya. Ya ternyata punya pattern, punya pola. Polanya itu adalah bagaimana dia bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nggak ada persaingan. Yang dilakukan adalah untuk mengumrohkan orang lain. Begitu. Nah, akhirnya orang magnet rezeki selepas dari program ini, Anda nggak usah kerja lagi. Siap? Ya, nggak usah kerja. Ngapain kerja? Capek kerja itu. Tapi muliakan dan bahagiakan orang lain. Sebelum COVID-19, orang kerja di kantor. Pas COVID-19, kebingungan orang yang nggak punya kantor itu, ya, karena dia pikir bahwa kerja itu di kantor, dapat duit itu hanya di kantor. Padahal kalau kita definisinya udah ini, di mana Allah titip rezeki untuk saya? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka orang magnet rezeki bangun pagi yang dipikirkan bukan kerja, yang dipikirkan bukan utang, karena kan udah lunas kan, ya. Udah kita ganti jadi kata amanah, ya. Jadi kita udah nggak punya utang lagi, tapi kita punya amanah. Ya, amanah untuk menyelesaikan, membahagiakan, memuliakan orang yang memberikan pinjaman pada kita. Jadi nggak usah kerja, tapi kirimin doa aja dulu. Ya, dulu sebelum saya kenal ilmu magnet rezeki, debt collector itu kayaknya rasanya tuh musuh bebuyutan buat saya. Dan kalau udah musuh bebuyutan, rasanya kan pengen begini kan, itu tegang semua badan. Setelah saya tahu ilmu ini, gitu kan, gimana ya? Pas debt collector datang, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, gitu kan. Bayar, silakan duduk. Saya nggak mau duduk. Ya ini silakan minum. Saya nggak mau minum, pokoknya bayar. Mohon izin, saya saat ini saya membayarnya dengan doa. Mudah-mudahan Bapak, Ibu yang menagih saya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tapi saya nggak perlu doa, saya perlu duitnya. Ya Allah, kalau seandainya orang di depanku ini, ya Allah, menerima ya Allah doa dariku, ya Allah, maka ajaibkan dia, tinggikan derajatnya, sayangin dia, muliakan dia, gitu. Ya udah deh, amin, amin. Terus kapan bayar? Gitu kan. Jadi debt collector akhirnya dengan ilmu ini dia jadi sahabat. Kalau amanahnya dari bank gimana Pak Nas? Ya saya juga kan bank sampai akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu, bank itu Bapak Ibu sampai pimpinannya yang datang ke rumah saya. Itu berapa pimpinan bank tuh datang tuh. Seneng kan? Yeah. Sebelum ada persoalan saya nggak dikenal sama pimpinan bank. Sekarang malah dikenal sama pimpinan bank. Gitu. Dia datang ke rumah. Ya udah saya bilang, ya udah Bu, saya doakan Ibu pekerjaannya bagus. Ya tapi Pak Nas, ini kan saya kena target Pak Nas. Pak Nas kalau seandainya begini gitu kan. Ya saat ini saya belum ada uangnya Bu. Ya saya doakan Ibu deh. Jadi akhirnya gitu kan, kita tuh jadi gitu loh. Kita nggak tegang begini, enggak. Dengan definisi ini doang, akhirnya kita nggak tegang. Kita tuh santai gitu ngadepin siapapun sekarang tuh. Jadi ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Walaupun kita salah segala macam, ya mau gimana, saya memang manusia biasa, hina, gina gitu kan. Nah terus kemudian akhirnya gimana? Ya udahlah, ya yang saya lakukan adalah bagaimana bisa memuliakan orang-orang yang terdekat dengan saya.
Akhirnya orang-orang magnet rezeki bangun pagi yang dia pikirkan, ih siapa nih yang bisa saya muliakan dan bahagiakan? Ketemu istri nih, ketemu istri langsung bilang, mama kamu senyumnya cantik sekali, padahal belum mandi. Ah papa bisa aja, iya, ah mama nih, mudah-mudahan ya, ya papa doakan mudah-mudahan mama masuk surga yang paling tinggi, lebih tinggi dari surganya papa, gitu. Pagi-pagi udah gombal gitu kan, istri biasa gitu. Ya gombal, yang penting kamunya senyum. Jadi happy gitu. Bangun pagi dulu, bangun pagi tuh rasanya tuh, ya Allah, debt collector mana lagi yang akan mendatangiku gitu. Ketemu anak, ya, Abi, aku nggak bisa nih Bi, PR yang ini nih Bi, gitu kan. Tatap mata papa. Tenang aja, dulu juga papa nggak bisa nilai itu. Nggak bisa pelajaran itu. Gimana cara bisa lunasnya Pak Nas? Cara lunasnya ya Allah yang kasih. Allah kasih rezeki, Allah kasih ilham, Allah kasih, ya. Terus kemudian akhirnya berbalik, orang-orang yang akhirnya kita muliakan dan doakan, kita doa nih, Allah muliakan dia, bahagiakan dia, pakai garpu tala. Ya Allah, debt collector itu di depan, ya Allah aku zikirkan, zikir. Akhirnya positif. Kalau mindset kita realita, kagak beres. Tapi kalau mindset kita dunia kuantum itu dunia energi. Everything in the universe is energy. Everything in the universe is energy. Udah belajar kan sebelumnya? Maka nggak perlu lunas. Yang penting, ya, ini saya udah cerita belum sih? Ada orang datang sama saya, Pak Nas, ya, saya hancur Pak Nas, gitu. Bilang, ya Allah Pak Nas, saya banyak utang Pak Nas, ya. Utang saya Pak Nas, berapa banyak itu? 150 juta Pak Nas. Ini orang yang mau datang Pak Nas. Wow, keren. Kok keren sih Pak Nas? Dia coba cerita, ya. Emang gimana? Oh, iya Pak Nas, besok orangnya mau bawa polisi. Wow, dahsyat. Kok dahsyat sih Pak Nas? Iya, ya. Ya udah gini aja nih, gitu kan. Kamu mau nggak jadi ajaib? Gimana Pak Nas? Yang tadi terpancar sama kamu tuh utang, penjara, utang, polisi, penjara, utang, polisi, penjara, hancur, 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 utang, polisi, penjara. Dulu saya juga begitu, ya. Itu aja yang ada di pancaran. Nah, kan ilmu yang sebelumnya itu kan akhirnya kita udah nggak mancarin itu lagi. Saya bilang gini, kamu anggap aja udah lunas. Belum Pak Nas, udah lunas dulu, ya. Terus yang 150 juta itu apa Pak Nas? Itu amanah. Sama aja Pak Nas, beda, ya. Utang itu energinya nggak tinggi, amanah itu energinya tinggi. Jadi sekarang kamu punyanya amanah. Terus apa yang harus saya lakukan Pak Nas? Besok ketemuin orangnya. Tapi dia bawa polisi Pak Nas. Udah sekarang ente ngomong begini, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah. Zikir ente gituin ya. Ganti itu zikirnya. Lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas, gitu. Gitu doang Pak Nas. Iya. Nanti kalau dia tetap nagih gimana Pak Nas? Ente datang ke aneh. Yang penting sekarang ente kerjain dulu. Oh gitu ya Pak Nas. Siap deh Pak Nas. Saya coba dulu ya. Besoknya dia datang lagi. Pak Nas, ajaib. Ya, kenapa? Udah lunas? Belum. Kenapa ente bahagia? Iya Pak Nas, orangnya kagak jadi bawa polisi. Tuh dia tuh. Orangnya enggak jadi bawa polisi. Karena tidak ada dalam pancaran. Ya. Tidak ada dalam pancaran. Yang dipancarkan lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas. Gitu. Oh gitu ya Pak Nas. Terus gimana? Dia ngomong apa? Dikasih waktu Pak Nas. Itu dia tuh, ente barusan dikasih duit lagi. Ya Allah Pak Nas, cuma dikasih waktu Pak Nas. Ingat, waktu adalah uang. Time is money. Kamu dikasih time, berarti kamu dikasih money. Iya juga ya Pak Nas. Itu dia. Ini karena kita mikir positif semua, akhirnya udah enak, happy Bapak Ibu. Ya. Terus gimana Pak Nas? Ente terusin, saya bilang. Ente terusin. Mungkin sekarang belum lunas nih. Tapi ente terusin. Tapi kan udah ada penundaan tuh. Udah ada penundaan. Nah, yang akhirnya terjadi pada diri saya minus 21 miliar itu akhirnya
penundaan. Awalnya orang kenceng banget tuh nagih sama saya. Iya saya salah pak, saya salah pak. Bayar. Ya saya cuma ada 2 juta nih pak. Utang 2 miliar, amanah 2 miliar. Cuma punya uang 2 juta. Bapak kalau mau terima 2 juta ini. Enak aja lo 2 juta. Mana 100 juta sini? Saya terima kalau 100 juta. Ya cuma adanya 2 juta pak. Ini juga sebenarnya besok juga saya nggak tahu saya besok makan apa. Tapi ya demi supaya Bapak juga bisa lebih adem sama saya. Saya doakanlah Bapak mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah. Itu 2 miliar yang ketahan sama saya doakan keganti sama sorga. Tapi lu tetap bayar. Iya saya tetap bayar pak. Tapi saya doain mudah-mudahan 2 miliar ini jadi ganti sama sorga. Tapi 2 miliar tetap saya bayar. Tapi nggak sekarang pak. Gitu. Iya pak. Lu kok agak beda? Habis belajar magnet rezeki pak. Gitu. Gitu aja Bapak Ibu. Setelah itu ada penundaan nih. Penundaan juga rezeki. Bersyukur. Gitu. Itu penundaan. Sambil saya zikirin terus. Wadduha wal laili idza sajama wa dzakara rabbuka wa qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Dan seterusnya. Rabbi shrah li sadri. Itu ayat-ayat yang nemenin saya tuh. Nah setelah itu Bapak Ibu udah yakin kan ada keajaiban, tiba-tiba ada yang ngajakin saya untuk pergi umroh berkali-kali. Umroh berkali-kali udah saya manfaatkan di sana, saya zikir banyak-banyak. Dan setelah itu Allah cuma satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, mengingkari janjinya. Cuma satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, mengingkari janji. So Bapak Ibu semua, Allah pasti Allah pasti memenuhi janji. Kalau udah kayak gitu Bapak Ibu, deh tiba-tiba ada ya konsumen yang bayar. Ya Allah, udah lama kita tagih-tagih dia kagak mau bayar. Nggak tahu dia masih komplain apa segala macam. Ini belum selesai Pak Nas. Udah terserah deh. Kalau memang belum selesai, saya udah nggak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah. Setelah berapa tahun gitu kan, tiba-tiba dia datang kucuk-kucuk, Pak. Ini ya, saya mau bayar kekurangannya. Alhamdulillah. Debt collector datang, ada duitnya. Terus aja begitu. Pelan-pelan gitu ya. Sampai kemudian akhirnya ketemu ilmu magnet rezeki. Kebayang gak Bapak Ibu sih? Kebayang gak sih? Minus 21 miliar itu dengan ilmu ini. Debt collector jadi sahabat. Konsumen komplain jadi sahabat gitu. Polisi jadi sahabat gitu. Alhamdulillahnya tuh saya belum dipenjara gitu. Alhamdulillah. Investor yang keras banget akhirnya jadi sahabat. Akhirnya ngapain saya kerja kalau kayak gini? Mendingan saya muliakan, bahagiakan orang deh. Ada orang yang datang sama saya, Pak Nas gitu kan, saya tuh lagi nganggur Pak Nas. Ya nganggur itu cuma dalam pikiran. Coba ente keluar, liatin rumputnya orang. Tinggi kan tuh rumputnya orang? Tinggi Pak Nas. Ya udah potongin. Kok gitu Pak? Iya. Potongin aja rumputnya orang. Potong rumputnya orang. Ya Allah muliakan, bahagiakan. Potong rumput. Ya. Pas potong rumput gitu kan, orang yang dari dalam, Pak jangan Pak, biar kami yang kerjain. Enggak Bu, saya lagi nganggur Bu, jadi biar saya kerjain ini. Aduh saya nggak ada uangnya, saya nggak bisa bayar. Ibu, saya tuh cuma pengen motongin rumput ibu doang, nggak pengen dibayar. Yang penting ibu happy kalau saya udah motongin rumput ibu. Gitu ya, iya ibu nggak perlu bayar. Saya ajarin gitu tuh, ya udah motong rumput rapi. Tiba-tiba keluar dong kopi, ya kan? Keluar dong pisang goreng gitu. Ya Allah, ngomong sama saya tuh, Pak Nas umur Pak Nas dulu ketika saya jadi karyawan, nggak pernah ada yang bikinin kopi saya, nggak ada yang pernah ada yang masakin pisang goreng buat saya Pak Nas. Pas nganggur malah ada yang bikinin Pak Nas. Saya merasa kayak pejabat gitu Pak Nas. Ada orang datang, Pak silakan gitu minum gitu kan, kopinya pas pisang gorengnya. Dia bandingin pada saat dia karyawan nggak pernah ada yang bikinin pisang goreng sama kopi. Lah itu kan rezeki juga. Akhirnya udah deh gitu kan. Setelah itu di tempat yang lainnya baru dia dapat duitnya. Ya kan
Karena semua sudah satu, sama dan terhubung di dalam dunia kuantum. Ente bikin kemuliaan dan kebahagiaan di tempat mana, Allah kasih kemuliaan dan kebahagiaan di tempat yang lain. Percaya nggak nih? Kayaknya nggak percaya nih. Udah mulai nyambung belum? Minus 21 miliar itu kecil banget loh buat Allah. Gampang banget gitu. Kenapa? Karena betapa banyaknya manusia. Coba kita keluar, liatin orang. Berapa banyak manusia itu? Berapa banyak manusia itu? Ya. Berapa banyak manusia? Banyak banget kan? Jadi minus 21 miliar itu sedikit dibandingkan dengan kemampuan kita untuk mendoakan kemuliaan dan kebahagiaan buat orang lain. Akhirnya yang saya lakukan tiap pagi, bangun pagi, ya yang saya lakukan nggak menangis, mana ada tangisan. Setelah ini malah semangat Bapak Ibu. Oke, siapa yang bisa dimuliakan? Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia. PR nih Bapak Ibu. Doakan 100 orang minimal setiap hari. Pas bangun pagi ngeliatin nih sambil nyetir mobil gitu. Jangan doa sendiri doang. Ya, Rabbi firli wa tub alaina. Itu 100 kali aja. Setelah itu, ya Allah ya Allah muliakan, bahagiakan tukang gorengan itu ya Allah. Ya Allah muliakan, bahagiakan ya Allah itu tukang sapu di jalan. Ya Allah bahagiakan Pak polisi itu ya Allah yang sedang bekerja dengan keras itu ya Allah. Muliakan, bahagiakan yang lagi masang baliho. Ya Allah muliakan, bahagiakan itu ya Allah yang sedang mau nyalon ya Allah. Muliakan, bahagiakan, muliakan, bahagiakan, muliakan, bahagiakan. Begitu terus Bapak Ibu. Begitu aja. Udah itu doang yang bisa membuat rezeki kita ngalir dengan deras. Kagak perlu kerja. Kagak perlu kerja. Ya Allah, dari kemarin saya belum paham kenapa nggak usah kerja keras. Ternyata seperti ini. Yes. Ya. Kalau definisi rezeki kita begini. Kalau definisi kita rezeki itu adanya di kantor, adanya di bos, adanya, capek Bapak Ibu. Capek. Oh, katanya nanti lain. Iya. Tiap jadi minus 21 miliar itu kecil. Kecil, minus 21 miliar itu. Kenapa? Karena betapa banyaknya manusia yang bisa dimuliakan dan dibahagiakan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ya, COVID-19, ya, COVID-19. Saya di rumah ini ada 6 anak. Tiap pagi yang saya lakukan, aduh, anak saya bisa muliakan dan bahagiakan. Istri begitu juga. Ya. Siap dong. Ya. Siap dong. Bismillah ya, insya Allah. Nah, sebelum saya elaborasi lebih dalam tentang kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita, ya, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu. Ada nggak jerapah yang ada nggak jerapah yang menghancurkan pucuk pohonnya? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa itu adalah rezekinya. Ya nggak mungkin dia sakiti itu atau dia rusakin itu si pucuk pohonnya. Ya, betapa tidak cerdas si jerapah itu. Ya. Ada nggak monyet menghancurkan pohon pisang? Nggak ada. Ada nggak ikan menghancurkan terumbu karangnya? Ada nggak ikan menghancurkan terumbu karang? Nggak ada. Terumbu karang waktu itu Bapak Ibu ketika saya menulis memikirkan cerita ini adalah pada saat itu ada satu kapal dari London itu yang merusak terumbu karang itu yang ada di Raja Ampat. Terus kemudian di situ ditulis bahwa terumbu karang baru bisa diperbaiki itu secara alami selama 70 tahun. Oh. Dan yang merusak siapa? Ya bukan ikan, karena ikan tahu itu tempat rezekinya. Yang merusak siapa? Ya manusia. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau jerapah nggak mungkin menyakiti, menghancurkan pucuk pohonnya, kalau monyet nggak mungkin menghancurkan pohon pisangnya, kalau ikan nggak mungkin menghancurkan terumbu karangnya, manusia, ada nggak yang menyakiti perasaan manusia lain? Banyak. Ada nggak manusia yang menyakiti perasaan manusia lain? Kerjaan kita kali. Tiap hari yang kita lakukan bagaimana kita bisa merusak, menyakiti orang lain.
Betapa tidak cerdasnya kita, lebih cerdas hewan daripada kita. Hewan udah tahu rezekinya di situ, jaga. Kita rezekinya di manusia disakiti. Gimana sebaliknya? Jadi rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Kebalikannya, rezeki kita tertutup pada sakit hatinya orang lain karena kita. Rezeki kita tertutup pada sakit hatinya orang lain karena kita. Jadi mafhum mukhalafah tuh, kebalikannya. Iya ya, kebalikannya kalau seandainya kita nyakitin orang, berarti rezeki kita nggak ada dong. Minus 21 miliar itu Bapak Ibu, minus 21 miliar terjadi karena apa? Karena banyaknya orang yang sakit hati karena saya. Jadi bukan karena macam-macam, bukan, karena sakit hatinya orang lain karena saya. Dan saya nggak ngelihat orang lain dalam urusan ini. Saya nggak ngelihat orang lain dalam urusan. Yang saya lihat diri saya sendiri, Bapak Ibu. Yang saya lihat diri saya sendiri. Ya Allah, betapa banyak ya orang, pantesan aja minus 21 miliar. Pantes ya Allah. Karena saya tuh nyakitin hati orang gitu. Betapa banyak orang yang saya sakiti. Saya mau cerita, Bapak Ibu, tentang bagaimana orang sakit hati karena saya. Dan ini cerita ini Bapak Ibu, ya. Itu Masya Allah ya, menjadi turning point bagi saya. Cerita tentang kisah paman saya ini, turning point. Yang tadinya minus 21 miliar, saya tuh gitu kan gara-gara kisah ini. Jadi gini Bapak Ibu, saya punya paman. Paman saya ini dia adalah seorang, ya, paman saya ini dia adalah adik dari ibu mertua saya. Ya, adik dari ibu mertua, berarti kan paman saya dong. Tapi umurnya dia lebih muda dari saya, lebih muda 10 tahun gitu. Karena dia belum ada kerjaan, wah itu anaknya cerdas, IPK-nya juga 3, ketika keluar ya sambil nunggu kerjaan, dia kerjalah sama saya. Akhirnya gitu ya, dia kerja sama saya, dia melakukan berbagai macam ya bantuan lah untuk saya. Sampai dia bisa Excel, dia bisa PowerPoint, dia bisa ngelola. Pada saat itu saya lagi belajar jadi trainer ya, dan dia yang bantu-bantu saya untuk milihin musiknya segala macam, dia mainin musiknya segala macam lah gitu ya. Sampai akhirnya karena dia bisa nyetir dan masih fresh ya, masih muda gitu ya, dia bisa nyetir, saya nggak punya driver, hanya dia doang. Akhirnya kemana-mana saya sama dia doang. Setiap kita kemana gitu ya, saya sama dia, sama paman saya itu. Kadang-kadang saya nyetir, kadang dia nyetir, ya ganti-gantian aja gitu. Ya kan hemat gitu kan, paket hemat. Suatu saat saya ketemu Ustadz Yusuf Mansur di Bandung. Pada saat saya ketemu Ustadz Yusuf Mansur di Bandung, ya saya sama paman saya itulah dari Jakarta ke Bandung. Nyampe di Bandung itu ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur nanya sama saya, Nas ente sama siapa? Saya udah turun, dia masih di mobil. Dia kan tahu kalau saya mau ketemu Ustadz Yusuf Mansur. Tapi saya bilang, saya ada urusan dulu ya, ente tunggu di sini dulu. Pas dia tunggu di situ, Ustadz Yusuf Mansur nanya, Nas ente pergi sama siapa? Saya jawab, di mulut saya nih, sama supir. Sebenarnya jawaban saya itu untuk mempercepat basa-basi. Udah, cuma sama supir kok, gitu. Saya cuma ngomong, cuma sama supir, gitu. Cuma saya sendirian, ada yang nyupirin, gitu doang. Cuma ternyata bibir saya ini dibaca sama paman saya. Supir. Dibaca sama dia. Dari jauh kan, ya karena ini public figure gitu kan. Maka si paman saya itu penasaran gitu apa yang diomongin gitu. Pas supir nangis, dia netes air mata. Tega banget, saya kan pamannya dia gitu. Itu saya nggak tahu. Di detik kejadian itu saya nggak tahu. Saya pergilah sama Ustadz Yusuf Mansur. Udah selesai urusan saya sama beliau, ya saya baliklah ke mobil. Ya, ayo Mang, kita jalan gitu. Saya manggilnya juga Mang. Masya Allah, beliau meninggal dunia Bapak Ibu. Cuma meninggal dunianya bukan karena sakit hati karena saya ya, tapi karena beliau ada yang gak sehat gitu. Beliau meninggal dunia. Saya baik sekali sama beliau. Artinya saya tuh kayak gak ada luka, gak ada apa segala macam lah. Orang dia adalah karyawan paling dekat dengan saya. Sampai kemudian akhirnya
Udah selesai pekuburan, saya pulang balik ke Jakarta, beliau dikuburkannya di Lampung. Ada orang yang datang ke saya, rekan kerja lah, seorang ibu gitu kan. Pak Nas masih ingat nggak waktu Pak Nas ke Bandung sama beliau? Oh iya Bu, Pak Nas dulu bilang ya, kalau Pak Nas pergi sama supir. Hah? Ibu kok tahu gitu? Itu kan pembicaraan yang nggak mungkin diketahui gitu loh. Orang saya sama saat Yusuf masuk lah, kenapa ini ada orang yang tahu gitu, yang bukan siapa-siapa. Iya, beliau itu cerita sama ibu sambil nangis. Nggak terima, dia sakit hati karena dibilangin supir sama Pak Nas. Padahal kan dia pamannya Pak Nas. Astagfirullahaladzim. Jadi dia sakit hati tuh Bu gara-gara itu. Iya. Kenapa ibu nggak ngomong dari dulu? Ya saya nggak nyangka kalau dia meninggal secepat ini. Ya Allah, saya nangis malam-malam itu Bapak Ibu. Dalam sholat tuh saya nangis. Ya Allah, gimana cara minta maafnya ya Allah? Ternyata dia punya dendam sama saya. Saya pikir dia adalah orang yang dekat dengan saya. Saya pikir dia adalah orang yang nggak akan ada persoalan dengan saya. Dan pas saya lagi belajar tentang bagaimana menghormati manusia pada saat itu. Ya Allah. Pantesan aja saya minus 21 miliar. Orang yang deket sama saya aja, itu sakit hati karena saya. Orang yang deket sama saya itu punya dendam sama saya, pantesan aja. Itu saya nangis berhari-hari, setiap sholat itu saya nangis lagi. Pantas ya Allah, minus 21 miliar ini mendera diriku ya Allah. Orang yang terdekat aja itu sakit hati karena saya. Lalu bagaimana orang yang jauh ya Allah? Lalu bagaimana orang yang gak kenal saya ya Allah? Bagaimana konsumen saya ya Allah? Bagaimana keluarga saya ya Allah? Saya nangis berhari-hari. Dan itu memang, itu jelek banget Bapak Ibu dalam hati saya. Orangnya gak ada. Kalau orangnya ada bisa saya langsung gamit gitu, maaf itu gak ada maksud gitu. Tapi ini orangnya gak ada. Oh, saya nyari ilmu Bapak Ibu. Ya Allah, gimana caranya nih? Gimana caranya supaya saya bisa mengobati luka hatinya pamanda saya itu. Dan itu, pada saat itu saya garpu tala Bapak Ibu. Saya garpu tala pada saat itu. Saya alhamdulillah waktu itu lagi sudah kenal dengan ilmu garpu tala. Ya Allah, ada paman saya ya Allah. Dia merasa sakit hati karena saya dan sekarang dia meninggal dunia ya Allah. Bagaimana status diriku ya Allah dengannya nanti ya Allah. Aku tidak sanggup nanti kalau seandainya berhadapan di yaumil hisab ya Allah. Aku malu ya Allah berhadapan dengannya ya Allah. Sementara engkau buka aibku ya Allah di hadapan manusia. Kemudian saya buka garpu talan, buka ayat, dapat ayat ini Bapak Ibu. Makin nangis saya Bapak Ibu. Ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna 'ahda Allah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang ada 3 orang golongan. Satu, orang-orang yang merusak janji kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang memutuskan apa-apa yang diperintahkan supaya dihubungkan. Berarti kan silaturahim Bapak Ibu. Apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan tapi gampang banget diputuskan? Silaturahim Bapak Ibu. Dan mengadakan kerusakan di muka bumi. Saya nomor 1 mungkin enggak, nomor 3 enggak mungkin enggak, tapi nomor 2 ini langsung seleb Bapak Ibu, zas gitu Bapak Ibu, langsung masuk ke dalam hati. Ya Allah, inilah yang terjadi. Aku sudah memutuskan perasaanku dengannya, atau dia pun memutuskan perasaanku dengannya gitu ya. Terus kemudian akhirnya ini Bapak Ibu yang membuat saya nangis. Ulaika lahumul la'nah. Itulah orang-orang yang memperoleh kutukan. Ya Allah, berarti saya dikutuk sama Engkau ya Allah. Ya Allah, dikutuk manusia aja Bapak Ibu. Ada tukang santet misalnya, itu kan tukang laknat namanya. Tukang santet, kita nggak berani ganggu dia karena nanti kita disantet gitu. Lah ini ya Allah kasih derajat laknat pada kita, pada saya. Ulaika lahumul la'nah. Engkau telah mendapatkan laknat dari Allah. Itu kayak ada petir halilintar gitu Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Mungkin seperti yang Bapak Ibu rasakan ketika melakukan garpu tala. Itu yang pertama kali, ya Allah. Ternyata Engkau telah melaknatku ya Allah. Ini baru 1 ya Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang telah kusakiti begitu banyak? Dan
Ternyata ayat berikutnya saya lihat di bawah kan. Ya Allah, ternyata ada hubungannya antara ayat yang atas dengan ayat yang bawah. Dan ayat yang bawah itu bicara tentang rezeki. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya. Menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Ya Allah, pantesan rezekiku sempit banget ya Allah. Pantesan gitu aku berusaha seperti masuk dalam palung yang dalam, seperti masuk ke dalam tempat yang kenapa kok nggak bisa lega ini gitu, usaha kok nggak pernah bisa gede gitu, usaha kok kenapa nggak pernah bisa selesai gitu. Ya pantesan aja saya ternyata telah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat 13 ayat 25-26. Akhirnya yang saya lakukan saat itu, Bapak Ibu, saya zikirkan ini ayat. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء النار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Saya bolak-balik baca ini Bapak Ibu, saya bolak-balik baca, minta petunjuk pada Allah, ya Allah tunjukkan aku jalan, sampai akhirnya ada yang menyampaikan tentang kamu bisa ya mendapatkan maafnya dengan cara kamu beramal atas nama dia, beramal atas nama dia. Ya Allah Bapak Ibu, pada saat saya dapat bisa ya beramal atas nama orang itu dan orang itu nanti akan memaafkan kita. Ya kita cuma bisa ikhtiar. Akhirnya Bapak Ibu, yang saya lakukan tuh saya sedekah atas nama paman saya itu. Saya sedekah sungguh-sungguh Bapak Ibu atas nama paman saya. Saya umroh atas nama paman saya. Saya tawaf atas nama paman saya. Saya baca Quran depan multazam atas nama paman saya. Ya Allah aku kirimkan, ya Allah aku kirimkan pahala ini kepada mamang saya. Aku pernah berbuat salah. Aku tidak tahu ya Allah, apakah dia telah memaafkan aku atau tidak ya Allah. Tapi aku tidak ingin ya Allah, Engkau menjadikan aku orang yang terlaknat ya Allah. Aku tidak ingin kau laknat. Aku tidak ingin kau laknat ya Allah. Itu terus Bapak Ibu, itu terus yang saya doakan. Apa tidak cerdasnya saya mungkin tidak tahu, tapi sistem Allah berjalan. Saya tidak tahu, tapi sistem Allah berjalan, Bapak Ibu. Itu yang saya tidak tahu. Sampai kemudian akhirnya itu sampai berkali-kali, Bapak Ibu. Saya pergi umroh. Kemudian saya mau umrohin siapa ya? Mamang saya lagi ya saya umrohkan. Udah selesai umroh gitu, lalu saya mau umroh lagi gitu. Saya mau badalin siapa? Mamang saya, Bapak Ibu. Terus aja gitu, kayak gak ada berhenti gitu. Hati saya tuh kayak dia belum maafin saya gitu. Dan saya begitu takutnya dengan ayat ini ya Allah. Saya begitu takutnya Bapak Ibu dengan ayat ini. Dia kayak sebuah gunung Bapak Ibu. Mungkin kalau seandainya ada dalam sisi saya tuh minus 21 miliar Bapak Ibu dapetin ayat ini gitu. Itu Masya Allah Bapak Ibu. Itu kayak gunung Bapak Ibu yang menghancurkan kita. Maka setelah itu saya mulai Bapak Ibu, saya mulai pengembaraan terumbu karang saya Bapak Ibu. Saya mulai melihat terumbu-terumbu karang saya yang rusak Bapak Ibu. Itu turning point, titik balik Bapak Ibu. Ketika Masya Allah iya paman saya ini, ketika saya udah mulai lega gitu ya hati saya, kayaknya dia nerima nih, kayaknya dia mau memaafkan saya. Saya udah seriuskan ya Allah, saya udah seriuskan gitu. Sampai begitu Bapak Ibu, saya malu Bapak Ibu, malu. Saya udah seriuskan ya Allah untuk meminta maaf padanya ya Allah. Aku sudah beramal atas nama dia ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya, jadikan ya Allah dia memaafkanku ya Allah nanti di yaumil hisab.
Lalu kemudian akhirnya mulai saya tulis satu demi satu, Bapak Ibu. Orang-orang yang pernah saya sakiti, Bapak Ibu. Dan itu ya Allah, tangisan gak pernah berhenti berderai dari mata saya, Bapak Ibu. Ya Allah, pantas 21 miliar ya Allah, karena dia telah pernah aku sakit. Saya tulis satu-satu, Bapak Ibu. Di dalam satu masjid itu, Bapak Ibu. Saya ambil kertas, Bapak Ibu. Kemudian saya tulis dengan gemetar, Bapak Ibu, nama-nama orang-orang yang pernah saya sakiti. Dan itu jumlahnya ribuan, Bapak Ibu. Pantas ibarat ikan, terumbu karangnya sudah tidak ada, lalu mau makan dari mana? Saya begitu, Bapak Ibu. Ya, pantas saja saya nggak dapatkan rezeki. Ya, seperti ikan tadi itu, seperti ikan yang nggak punya terumbu karang lagi. Terumbu karang udah dibom habis. Kemudian dia mau cari makan di mana? Kebingungan. Dan saya terjadi gitu. Saya seperti ikan yang kebingungan itu. Mana terumbu karang saya? Mana terumbu karang saya? Mana terumbu karang saya? Maka Bapak Ibu, di malam Lailatul Qadar ini, ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini, di malam Lailatul Qadar ini, saya minta Bapak Ibu, kita buat sebuah daftar nama. Silahkan Bapak Ibu, ya kita akan membuat daftar nama, ya. Membuat daftar nama. Silahkan siapkan kertasnya, siapkan kertas Bapak Ibu. Pasti Anda sudah menulis ya. Sekarang saya minta Anda membuat daftar nama. Sebagaimana orang yang berusaha ya, itu kan dia punya daftar nama ya, daftar investor, daftar konsumen ya kan, daftar nama pelanggan setia, daftar nama prospek ya kan. Coba Bapak Ibu ya, sekarang yang kita tulis bukan daftar nama itu, tapi yuk sama-sama kita tulis ya, tulis daftar nama yang pertama. Daftar nama orang yang pernah menyakiti kita, yang dulu pernah mendaftar. Tulis juga. Bagaimana kalau sudah dimaafkan? Pertanyaannya, tanyakan pada diri, apa betul sudah dimaafkan? Persoalannya begini, urusan kita sama manusia itu seperti kalau seandainya Anda takut ya kertas Anda ini bisa dilihat oleh orang lain, Anda cukup tulis namanya, gak usah judulnya. Satu orang yang pernah menyakiti kita, satu, terus kemudian tulis suami. Nanti suami baca, ya. Mungkin tulisnya ya udah satu suami, nama aja.
orang yang pernah nyakiti kita. Siapa ya? Kayaknya udah gak pernah ada. Padahal dulu pernah ada. Tapi memori kita tuh udah kayak sekarang tulis nomor yang kedua. Orang yang pernah kita sakiti. Jadi yang pertama, orang yang pernah menyakiti kita. Judulnya gak usah ditulis, tapi nama-namanya aja yang ditulis. Ya. Gimana kalau sudah lupa? Ganti lupa dengan tidak ingat ya. Gimana kalau sudah tidak ingat Pak Nas? Ya itu yang bagus. Kalau udah nggak ingat ya udah, emang anda udah nggak ingat. Tapi kalau masih ingat ya tulis. Kalau sudah meninggal Pak Nas, ya.
disakiti. Ya. Saya berusaha memaafkan orang-orang yang menyakiti saya. Takutnya kita naif gitu. Takutnya kita nggak jujur juga pada diri kita. Malam ini kita jujur aja deh, jujur-jujuran gitu sama Allah. Apa benar saya sudah maafin? Apa benar nggak ada dendam? Apa benar nggak ada luka sedikit pun? Apa benar itu? Silahkan tulis ya, tulislah namanya. Ya Allah, nomor 2 kok banyak banget Manas, tulis malam ini. Malam ini tulis. Tulis namanya. Biarkan tangan kita gemetar. Saya sakiti. Tulis namanya. Tulis mungkin jemaah umroh, mungkin konsumen. Konsumen yang mana? Konsumen yang pernah komplain yang di mana tuh? Tanggal berapa? Hari apa, namanya dia siapa? Yang tertanam di dalam dada dan belum dimaafkan, lalu kemudian tidak menimbulkan penyakit buat kita. Sama seperti sampah. Sampah disapu, kemudian dimasukkan, diletakkan di bawah keset. Kita buka luka lama hari ini. Membuka luka lama panas, seperti tak sanggup untuk mengira. Tulis. Tulis malam ini. Nanti saya akan sampaikan bagaimana mengubah. Orang yang sedang berpersoalan dengan kita, atau yang dulu pernah bermasalah dengan kita, misalnya mungkin dia tidak nyakiti kita, tapi dia nggak nyakitin, saya pun nggak menyakiti dia, tapi kita lagi ada perkara gitu. Coba tulis, kita lagi ada perkara, mungkin perkara di pengadilan, perkara bisnis, perkara utang piutang, amanah.
tanya lagi, recheck lagi, audit lagi malam ini. Kan kita mau supaya lepas dari Ramadan ini nggak ada yang nyangkut. Maka tanyakan lagi, apa benar kita udah ikhlas? Anda mungkin pernah bersaing waktu kecil. Bisa jadi ini luka batin. Luka batin di kelas 3 SD. Anda pernah bersaing, tulis. Malam ini kita mau selesaikan semua. Pak Nas, nomor 3 masalah lama, persoalan lama. Iya. Persoalan lama yang masih keingat-ingat, tulis. Yang keenam, orang yang menginginkan kehancuran untuk kita. Ada nggak orang yang menginginkan kehancuran untuk kita? Yang ketujuh, orang yang pernah kita gosipi. Orang yang pernah kita gosipi. Tulis nama orang yang pernah kita gosipi. Yang ingat di malam ini. Ya, silakan sambil menulis ya Bapak Ibu. Saya izin sebentar.
nggak ditulis gimana Panas? Karena kan nggak tahu. Atau kebalikan, kita menginginkan kehancuran untuk orang lain. Ya, nomor 6 ini bisa dua pihak. Bisa kita yang diinginkan kehancurannya orang lain, atau kebalikannya. Kenapa nomor 7 ini ada? Karena ada dalilnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu sanggup memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Dan itu kaitannya dengan bergibah, menggosip. Dalil yang lain lebih banyak lagi. Kenapa saya minta Bapak Ibu menulis? Karena menulis adalah tanda Anda mengakui. Orang kalau mengakui, maka dia bisa bertaubat. Kita selama ini taubat sambal kok. Ya Allah, aku bertobat, tapi nggak pernah ngakui gitu. Saya bertobat, tapi ya tobat-tobat biasa aja gitu. Akhirnya kita nggak akan pernah bisa bertobat. Taubat itu dimulai dari pengakuan. Berarti Anda punya energi dendam yang ada dalam diri. Ingat, everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi. Maka di dalam rasa ini masih masuk dalam nomor 2 ya, bagian dari nomor 2 ya. Satu, Anda menulis. Nomor 2, Anda ada yang ditulis, berarti ada energi kezaliman di sana yang menyebar, dan secara nggak langsung dia pasti terpancar. Kalau seandainya energi ini ada bau, maka orang nggak akan pernah mau mendekat pada kita, karena nomor 2 ini banyak sekali. Cobalah satu itu adalah satu bau, lalu kemudian kita baunya kita cukup untuk membuat dia menghindar. Dan itu yang terjadi. Kenapa kok nggak closing? Ya karena nomor 2 ini masih banyak. Dan akhirnya orang yang kita mau closing kan,
Dia merasa takut kalau dia nanti akan disakiti. Ingat, everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi. Ini ada energi dendam, energi zalim, energi kemarahan karena sedang persoalan kan. Ada energi marah. Walaupun marahnya itu nggak ditampakkan, tapi itu tertanam. Dia ada energi marah yang naik ke alam. Kalau nomor 4 kita bisa nulis, maka ini energi kedustaan, energi bohong, energi munafik, energi. Yang kelima, orang yang pernah bersaing dengan kita, ini berarti energi keserakahan. Berarti ada energi keserakahan yang ada dalam diri kita. Kita ingin bersaing, ada kedengkian di sini. Kemudian nomor 6, orang yang melakukan kehancuran, berarti ada energi putus asa yang ada dalam diri kita. Kalau kita kata ada namanya, berarti ada energi merasa paling benar. Orang gosip itu karena dia merasa dirinya benar dan memperolok-olok orang yang dia gosipi karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang itu. Berarti ada energi kesombongan juga. Jadi gosip itu halusnya itu kita punya rasa sombong, punya rasa benar. Padahal ya, kita tahu dalam ilmu garis kebenaran seluruh persoalan dimulai dari situ. Makanya kenapa gosip bukan cuma sekedar dosa. Ini setelah kita tahu teorinya, akhirnya yang tadi kita lakukan, yang Mbak Lilif Purwati tadi lakukan, itu adalah akan membuat ya, energi tidak bagus dalam diri. Dan itu yang akhirnya jadi perisai. So Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak berhasil dalam usahanya. Apa kata Rasulullah? Bukan itu yang kumaksud. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang kepada Allah dengan pahala puasa, dengan pahala haji, pahala umrah. Dia datang dengan pahala kebaikan yang menggunung. Di yaumil hisab, seluruh malaikat memuji amalan soleh orang ini. Lalu kemudian sudah siap untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi kemudian ketika sedikit lagi masuk surga, ada orang yang mendatangi, ya Allah, sungguh dia pernah menyakitiku di dunia ya Allah. Aku tidak terima dia masuk surgamu sebelum dia membalasnya kepadaku di yaumil hisab ini. Dilihat semua bukti-buktinya, oke, kamu tidak bisa mengelak, maka pahala yang harusnya dimiliki oleh si A diletakkan kepada orang yang komplain dan menuntut. Datang orang kedua, diambilkan pahalanya. Datang orang ketiga, terus begitu. Datang orang ke 1.000, ke 2.000, ke 3.000, sampai kemudian habis seluruh pahala amalan orang ini. Sampai 0, sudah tidak lagi punya pahala. Lalu kemudian malaikat kebingungan, ya Allah,
Mau dimasukkan kemana orang ini? Lalu bagaimana? Sekarang dia sudah tidak punya pahala. Maka ya Allah, tolong dosaku ya Allah, letakkan kepadanya. Akhirnya orang tadi yang tadinya datang dengan pahala menggunung, lalu kemudian mulai satu persatu dosa datang padanya. Datang orang ke 4.000, datang orang ke 5.000, datang orang ke 6.000, datang orang ke 7.000, datang. Api neraka yang menyala-nyala. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Orang yang datang dengan pahala menggunung. Orang yang beramal dengan amalan yang baik, namun ternyata orang-orang di sekitarnya menuntutnya. Dan pengadilan itu sebenarnya sedang terjadi sekarang. Pengadilan yang tadi harusnya terjadi di yaumul hisab, terjadi sekarang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan, rezeki kita tidak berjalan dengan baik. Karena bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga melakukan proses pengadilan. Karena Allah tidak ingin pengadilan itu dilihat di api neraka. Allah tidak ingin pengadilan itu terjadi di yaumul hisab, lalu kemudian terjadilah di dunia. Itulah rahasianya kenapa orang. Jadikan malam ini adalah yaumul hisab itu. Jadikan malam ini adalah malam di mana Allah selesaikan semua hitungannya. Ya Allah, aku tidak ingin membawa nama-nama ini ya Allah di akhirat. Aku ingin menyelesaikannya di malam ini ya Allah. Aku ingin menyelesaikannya di malam ini ya Allah. Aku ingin menyelesaikannya di malam Lailatul Qadar ini ya Allah. Maka malam ini Bapak Ibu, malam ini yang ingin kita lakukan adalah yuk sama-sama. Mungkin kita salaman Bapak Ibu, salaman sama orang, tapi kemudian orang itu secara tangan berjabat, tapi hati tidak berjabat. Mungkin nanti lebaran kita pernah berkonflik dengan seseorang, tangan berjabat tapi hati ya saling menggugat. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, sekarang kita balik di malam ini. Yang kita balik malam ini ya Allah, malam ini kita akan berbalik. Mungkin tangan tidak berjabat, tapi hati kita jabat malam ini. Hati kita jabat malam ini. Ya. Lalu bagaimana? Ya, kita selesaikan malam ini. Gimana mau menyelesaikannya malam ini Pak Nas? Lagi nggak bisa sholat, nggak apa-apa. Ya, ganti dengan istighfar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini catatan saya, dosa Allah versus dosa manusia. Dosa kepada Allah itu minta ampun, Allah Maha Pengampun. Tapi dosa kepada manusia, minta maaf aja gitu kan, itu belum tentu diampuni gitu sama dia. Ya. Dan pengadilan akhirat sekarang Bapak Ibu, ya selesaikan semua persoalan kita di dunia, jangan menunggu sampai di akhirat.
pengadilan Allah Subhanahu wa taala terjadi di yaumil hisab. Agar Allah lihat, ya Allah, ini malam 1000 bulan ya Allah. Aku berdosa ya Allah ribuan bulan ya Allah. Tapi hari ini ya Allah, aku beramal soleh untuk melepaskannya ya Allah. Maka malam ini menjadi malam yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Balas baik dibalas baik itu manusiawi. Baik dibalas jahat itu kezaliman. Jahat dibalas jahat itu dendam. Dan jahat dibalas baik itu sikap aja. Malam ini kita ingin tunjukkan Bapak Ibu. Nah, maka gimana caranya? Caranya sederhana saja. Ya, Bapak Ibu, setelah saya dapatkan berbagai macam cara, ada cara yang paling ajaib Bapak Ibu. Mudah sekali. Sangat mudah, ya. Bagaimana caranya? Saya minta Bapak Ibu sholat taubat untuk setiap orang yang kita sebut namanya, yang kita tulis namanya. Tulis namanya, lalu kemudian kita sholat taubati satu demi satu. Panjang sekali Pak sholat kita ini. Mungkin Bapak Ibu kita bisa lakukannya 10 kali sholat taubat. 9 nama spesifik atau kumpulan, misalnya nomor 1 Bapak dan Ibu, nomor 2 kakak adik, nomor 3 ya, rekan kantor, nomor 4 tetangga. Kita berstrategi malam ini. Kita berstrategi malam ini agar selesai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan, melegakan. Nah, sebelum niat sholat taubat, kita ya ada 100 orang. Ya, kalau ada 100 orang gini, 9 nama yang spesifik, ya. 9 nama yang spesifik, 1 itu jami'an. Allah Maha tahu. Yang penting kita melakukannya tuh serius dan sungguh-sungguh gitu. Gak cuma sekali sholat taubat. Sebenarnya kalau seandainya Anda benar-benar paham ya malam ini, Anda begadang gitu ya. Begadangnya adalah dengan sholat. Sampai waktu subuh tiba. Nah, ya Allah, aku pernah berbuat salah pada titik-titik, sebutin namanya. Jadi sebelum niat ya, pas berdiri, ya Allah, aku pernah berbuat salah pada fulan ya Allah. Malam ini aku ingin menyelesaikan begitu. Malam ini di malam Lailatul Qadar aku ingin menyelesaikan dengan salat taubat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkanlah diriku dan dirinya. Dengan maaf yang engkau berikan, maka jadikanlah ruhnya dia. Yang kita minta adalah ruhnya dia memaafkan kita. Oke, Anda ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, dengan intensi, ya, dengan penuh kesungguhan, keseriusan. Malam ini aku ingin menyelesaikannya dengan sholat taubat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkanlah diriku dan dirinya. Jadi diri kita minta dimaafkan, dirinya dia juga minta kita maaf, minta supaya Allah memaafkan dia. Dengan maaf yang engkau berikan, ya, karena maafnya Allah ini banyak sekali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka jadikanlah ruhnya dia memaafkan. Bagaimana kalau lagi tidak bisa sholat? Ganti satu orang itu dengan istighfar. Dan rasakan ya. Jadi sebelum kita istighfar, satu orang katakan istighfarnya 33 kali ya. Ya Allah, aku pernah berbuat salah pada fulan. Malam ini aku ingin menyelesaikannya dengan istighfar yang kulakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkanlah diriku dan dirinya. Ya. Dengan maaf ya yang kau berikan, maka jadikanlah ruhnya dia. Kalau malam ini begadang ingin sholat taubat, berarti kita tidak bisa tahajud kalau kita tidak tidur. Ya silahkan nanti mungkin setelah ini tidur dulu sebentar, sejam, 2 jam. Habis itu langsung bangun, kita kaget, rasakan bahwa sekarang ini adalah yaumul hisab. Bayangkan sekarang ini adalah pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat-malaikat penuh dengan senjata-senjata ya, pecutan-pecutan yang ingin menghabisi kita. Lalu kemudian ada layar ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan semua aib-aib kita. Malam ini Bapak Ibu. Lalu kemudian kita duduk di bangku ya, tersangka
dan kemudian satu orang demi satu orang datang melihat kita, dan kemudian akhirnya mereka menuntut kita satu demi satu. Malam ini ya Allah, dengan sholat yang kulakukan ini, selesaikan di alam ruh terlebih dahulu. Ya, nanti kalau seandainya Anda bisa menyelesaikan dia di alam realita, bagus. Tapi kalau tidak bisa, malam ini yang kita lakukan adalah dengan menyelesaikan. Oh, boleh dengan istighfar ya? Iya. Ya kalau seandainya lagi uzur, yang paling bagus dengan sholat taubat. Yang paling bagus ya. Dan Anda yakin setelah melakukan sholat taubat itu bahwa Anda benar-benar diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap gapai ampunan. Semangat malam ini sholat sepanjang malam. Bisa diulang bagaimana cara atau strategi menspesifikannya, mengklasifikasikannya. Ya udah, Anda sih yang paling tahu ya. Kalau yang tebel banget ya, dendamnya tebel, rasa sakit hatinya tebel gitu ya. Walaupun dia pernah nyakiti kita, tetap kalimatnya sama. Aku pernah berbuat salah pada dia. Kenapa? Karena kita dendam. Itu salahnya kita. Salahnya kita karena kita dendam sama dia gitu. Kan kita pakai ilmu garis kebenaran dong, nggak ada yang salah kecuali diri kita sendiri. Misalnya nih, kita punya dendam banget nih sama dia yang tebel. Nah, itu perlu dimasukkan dalam 9 daftar nama pertama. Ya Allah, aku pernah berbuat salah ya Allah pada, sebutkan namanya, Fulan bin Fulan. Sebutkan namanya. Nah, mungkin setelah itu 9 nama spesifik, 9 nama itu satu persatu ya. Nah, yang sholat yang ke-10 ya, kita jadikan sholat yang ke-10 itu, ya Allah jami'an ya Allah, aku sudah tidak ingat lagi namanya, dan kau lihat ya Allah kemampuanku untuk sholat. Ya Allah, betapa ya Allah aku berbuat dosa, dan kemudian aku tak sanggup untuk memintakan ampun kepadamu. Namun Engkau juga yang maha mengampuni ya Allah. Maka dengan sholat taubat 2 rakaat ini ya Allah, hapuskan dosaku, salahku, berikanlah maafku ya terhadap 1000 orang yang pernah kusakiti. Jadi yang sholat ke-10 itu jami'an ya. Panas harus nama lengkap kah? Ya nggak mesti sih ya, nggak mesti. Apakah harus sebelum tengah malam atau bisa nanti? Bisa kapan saja ya. Yang jelas malam ini selesai ya, malam ini selesai. Kita pengen tahu apa rasanya besok pagi Bapak Ibu ya. Ya Allah, hambamu takut akan kemurkaan, menjadikan alam ruh menyelesaikannya ya. Malam ini Anda harus yakin selesai. Pak Nas, saya tidak dendam, tapi dia yang dendam. Gimana ya? Saya dah minta maaf sebelumnya, dia tak mau terima permintaan maaf saya. Iya, saya salah. Karena saya pernah berbuat salah sehingga akhirnya dia nggak mau maafkan. Kan salahnya kita. Udah tahu dia nggak mungkin maafin, tapi kenapa kita buat salah sama dia? Ya udah, kita akuin aja. Suratnya Pak pendek boleh, kuliah kulhu aja. Nah, nanti Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tulis dalam sebuah kertas. 10 nih, pilihnya 10 nih. Ya, kan kita berstrategi nih. 10 nomor 1. Bapak Ibu nomor 2 ya. Suami ya, khusus tuh suami 1 kali sholat. Yang ketiga ya, siapa gitu kan, Fulan ya. 9 tuh. Nanti Bapak Ibu ya, sebelum niat, ya Allah aku pernah berbuat salah pada, namanya dilihat gitu kan. Ya Allah Fulan bin Fulan, ya Allah malam ini aku ingin menyelesaikan dengan sholat taubat yang aku lakukan dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian setelah itu niat usolli sunnat taubat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Anda rasakan betapa gemetarnya diri Anda ya. Nah, setelah selesai ya, kemudian Anda lihat di nama Anda, lalu kemudian contreng, alhamdulillah selesai. Dan Anda yakin bahwa malam ini selesai. Ya Allah, kalau itu yang dilakukan, Masya Allah. Nomor 1 centrang, 2 centrang, 3 centrang, 4 centrang. Saya pernah mendengar ini melalui audio mantan rezeki dan selesai. Apakah malam ini harus saya ulangi lagi? Ya, tanyain lagi. Malam ini ya ibarat nyapu aja. Udah nyapu, mungkin masih ada kotorannya, sapu lagi. Jadi malam ini ya
kita rasakan besok mati deh. Rasakan besok mati. Sudah nangis nih Pak Nas, tenang, dosa-dosa sama manusia. Yes. Nanti kalau seandainya ada luka-luka ya, misalnya lukanya, aduh ya Pak Nas, kok luka lama kebuka lagi, gak apa-apa. Luka lama kebuka lagi, tapi kan powernya kuat sekarang untuk nyembuhin. Sekali lagi, ibarat peluru yang masuk ke dalam ya, dada, ke dalam kulit, buka dulu, ya mungkin luka tuh, kemudian buka, ya kemudian lemparkan, selesaikan. Ketika kita bersolat taubat, Allahu Akbar, maka semua dosa itu selesai. Lagi uzur dilakukan istighfar. Kalau sudah sholat lagi kita lakukan sholat taubat ya. Boleh benar. Ini benar. Makasih ya. Jadi kalau sholat zuhur sekarang ini ganti dengan istighfar. Nanti kalau sudah sholat bisa dilakukan dengan sholat. Kalau orang yang sudah meninggal, ya memang disolatkan. Seperti saya dengan paman saya itu. Dia memang sudah meninggal dunia. Tapi ya saya nggak bisa minta maaf. Maka ruhnya saya dengan dia kan bisa nyambung. Terus kemudian kalau non muslim jangan dibawa sholat ya. Kalau non muslim itu cukup doakan saja ya. Yang dibawa sholat ini yang muslim. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, masya Allah ya. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan gambaran ya. Nanti setelah terumbu karang yang lama kita perbaiki, berikutnya akan sangat mudah membina dan membangun terumbu-terumbu karang yang baru.